wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber kami tentang kejadian peristiwa sejarah yang pernah dialaminya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Hotimatu Zahra. Nama saya Gina Salsabila. Nama saya Salsabila Putria Zahra. Nama saya Nisa Fitri. Nama saya Jihan Aulia. Kalau boleh tahu, nama nenek siapa ya? Ibu Sati. Terus umurnya berapa? 80. Peristiwa apa saja yang pernah nenek alami waktu dulu masih muda? Oh itu, terus apa tuh dicemplung-cemplung di sumur, di lubang baya. Agi nenek di Jakarta, tapi nenek nggak boleh di Jakarta, pulang ke kampung. Terus pulang ke kampung kagak pada makan. Tuh, terus nenek apa aja yang dimakan sama nenek di sini, boborosan atau apa aja dah. Nah daun singkong apa dimakan sama nenek. Alhamdulillah, tapi nenek sampai sekarang umur nenek hidup gitu. Kira-kira peristiwa itu terjadinya di mana ya, Nek? Jakarta di Lubang Baya di apa sih yang Pancoran apa itu ya? G30 SPKI. Kalau boleh tahu, dalam peristiwa tersebut pahlawannya siapa aja yang terlibat ya, Nek? Bapak Soekarno sama apa tadi Jenderal Suharmin ya? Ahmad Yarmin. Udah nenek taunya dua doangan yang, tapi yang lain nggak kenal apa, lupa nenek. Orang udah tua segitu masih muda ya. Karena nenek udah tua udah nggak keingetan apa-apa gitu. Kalau boleh tahu, peristiwa tersebut kapan terjadinya, Nek? Lah nggak tahu berapa tahun berapa? 1965. Iya kali tahun 965 kali. Nenek lupa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi, Nek? Apa zamannya Belanda? Tahu sih Belanda mau ngambil negara apa nggak tahu nenek gitu. Pasti dia yang mengambil negara gitu. Jadi perebut negara dia gitu. Ya dia pengen menguasai negara dia. Tapi kan Bapak Soekarno ya, Bapak Soekarno nggak terima gitu, nggak mau dia. Lah jadi perang gitu. Emang iya sih, emang pengen negara dia, tapi kan semua Belanda semua yang banyak mah pulang ke kampung. Habis pulang ke kampung langsung nenek nggak pernah makan. Habis nggak ada nasi, nggak ada apa, nenek ngunder daun lopang, daun ketepeng, daun singkong, apa aja dah. Habis pengen hidup nenek, ya terus minum juga air dari sumur. Dulu mah kan nggak ada karang air dari sanyo apa gitu, galon apa nggak ada dulu mah. Jadi air sumur, tuh, ambil air sumur nenek minumnya. Terus minum air sumur ke bukan di sini ngendon, rumah tetangga di sini mah nggak ada. Nggak udah, entah gitu udah. Terus sekolah kan segituan sekolah nenek tuh udah. Entah sekolah terus ya sekolah ya begitu nggak makan. Makanya pulang tibang pukus singkong juga nggak ada, boleh pengasih. Terus makan daun apa tuh boborosan, daun pria kurung, nggak ada pria kurung sekarang mah, ada pria benar. Jadi terus-terusan tuh udah nenek dagang apa aja dah supaya hidup tuh gitu, udah kan. Terus yang nenek alami nih setelah kejadian lubang buaya itu G30 SPKI itu apa? Nenek sakit kan terus. Sakit terus trauma kaget per semua. Trauma ya? Trauma, takut perang sini-sini. Tapi alhamdulillah kesini mah nggak perang. Jakarta doangan gitu. Udah nenek tapi udah apa dulu mah nggak rumah sakit nggak ada apa. Iya dukun juga kagak ada. Ya udah seobat-obatnya. Obat warung-warung kagak ada apa dulu mah. Udah saya hidup-hidupnya dah, alhamdulillah. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan ngizinin hidup ya hidup, diizinin enggak ya enggak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nenek hidup. Terus pesan-pesan nenek nih buat anak-anak zaman sekarang tuh, anak-anak sekolah. Iya. Ya Allah, biar sukses sekolahnya, biar jadi apa aja, jadi dokter, jadi guru, jadi apa pahlawan apa aja dah. Yang penting nenek doain biar panjang umur nenek ya.
ngebuang nasi, jangan apa tuh nasi. Nenek mah sayang banget ngebuang nasi, makanya sekarang bukan beneran, bukan bohongan, ini beneran. Kalau ada nasi tuh nenek mah sayang, perut nenek pada perih, jadi nenek bawa pulang gitu. Bawa pulang bukan dimakan, kesian gitu, sayang gitu. Tapi alhamdulillah dah nenek panjang umur nenek kesini. Baik, terima kasih banyak kepada Nenek Sati yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami, yaitu dalam wawancara peristiwa sejarah ini. Amin. Sama-sama. Ya, Pak Boy, sama-sama. Jadi setelah wawancara Nenek Sati tadi, kita dapat simpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tentang G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Dan tokoh-tokoh yang terlibat itu tadi neneknya bilang ada Soekarno sama Jenderal Ahmad Yani. Nah terus yang lainnya tuh ada Jenderal TNI Raden Suprapto, terus Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siwo Miharjo, dan yang terakhir Letnan Satupir Andreas Tendean. Nah, terus kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Itu karena pada saat itu Soekarno sakit. Kemudian ada ada perebutan negara ya, Iya, wilayah. perebutan negara wilayah itu. Iya, negara. Terus juga tanah-tanah yang sawah-sawah itu ya. Oke, jadi kronologi dari G30 SPKI itu terjadi adanya PKI gitu, kayak bentrokan-bentrokan yang disebabkan oleh petani untuk tanah-tanahnya gitu kan ya. Jadi mereka tuh ya pada di sawah pada ngumpet karena mereka juga takut akan diserang ya. Iya. Karena yang ngumpet di dalam rumah itu pintunya digedor-gedor untuk keluar sama orang-orang yang berkacamata hitam, pakaian-pakaian hitam juga. Iya. Jadi selanjutnya itu ada dampak yang dialami sama neneknya itu. Yang pertama trauma yang cukup besar. Kemudian ada apa lagi? Kayak ya trauma, ketakutan. Jadi Iya, kayak sampai sekarang neneknya juga masih keinget jelas gitu peristiwa-peristiwa tersebut yang neneknya alami. Jadi diwanti-wanti kayak takut banget bakalan ada perang selanjutnya. Iya. Karena mengalami kejadian G30 SPKI. Bahkan karena adanya G30 SPKI itu sekarang neneknya kalau misalnya ngedengar suara kencang suka kaget. Benar itu. Yang terakhir, pesan-pesan dari neneknya itu, kita tuh yang paling penting nggak boleh buang-buang makanan. Ya betul itu kawan-kawan. Karena dulu tuh susah banget ya untuk makan nasi pun juga nggak ada. Iya, susah banget Yang dapet zaman sekarang kayak yang di mana-mana lauk banyak. Banyak. Bisa beli masih banyak juga. Dulu tuh cuma makan nasi, kalau nggak nasi daun singkong ya, terus Itu juga daunan. iya susah banget buat dapatnya buat nyarinya. Terus juga minum juga dia susah nyari. Kayak nggak kayak sekarang yang kayak pakai toren yang ada air Air udah di mana-mana. Udah ada aquagalon. Dulu tuh masih kayak kita tuh harus nyari sampai Sungai, ke ya. sungai Sungai, kali kali gitu. gitu. Dan itu tuh jauh banget perjalanannya. Jadi mereka tuh takut gitu loh, takut ketemu si Iya. kacamata hitam itu. Benar itu. Jadi itu teman-teman kesimpulan dari wawancara kelompok kami tentang peristiwa sejarah yang pernah dialami Nenek Sati. Sati tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.